Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin kali ini informasi yang ingin saya sampaikan terutama kepada teman-teman honorer yang ikut seleksi P3K ya tahun 2024. Ini dari Menpan RB Bapak Ibu ya, teman-teman semua, khususnya untuk honorer. Ini mudah-mudahan bahan pencerahan bahwa ada 6 kriteria ya honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa P3K itu ada 2 kategori. Yang pertama P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, 6 kriteria ini adalah yang nanti masuk kriteria menjadi P3K penuh waktu. Apa saja ke-6 kriteria itu? Silakan nanti disimak ya sampai selesai. Klik pendidikan, pemerintah terus melakukan penataan tenaga honorer. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan penataan tenaga adalah melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Nah, dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, penyelesaian tenaga honorer harus tuntas paling lambat pada Desember kemarin ya Bapak Ibu. Jadi Desember itu harus sudah selesai. Jadi untuk terakhirnya itu untuk pendaftaran ya untuk P3K di tahap kedua itu 31 Desember 2024. Setelah itu tidak ada lagi nanti istilah honorer di tahun 2025. Itu ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa 2025 hanya ada 2 jenis pegawai yang diakui oleh pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil, PNS, dan P3K. Di sini ada 6 kriteria Bapak Ibu yang telah ditetapkan Menpan RB ya untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ada 6 kriteria. Apa saja ke-6 kriteria itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah melamar sesuai formasi ya. Melamar sesuai formasi. Honorer harus melamar sesuai dengan latar belakang pendidikan serta keahlian yang dimiliki. Yang pertama. Yang kedua apa? Pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, jika honorer memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun secara berturut-turut ya, ini tidak bisa mendapatkan NIP atau P3K penuh waktu. Jadi kalau teman-teman yang kurang dari 2 tahun yaitu itu tidak bisa mendapatkan NIP ya, NIP P3K penuh waktu. Dan nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga apa? Unggah dokumen lengkap. Nah, dipersiapkan dari sekarang nih Bapak Ibu ya untuk mengunggah dokumen itu ya. Honorer juga harus mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan saat seleksi administrasi. Jadi untuk tahap kedua ini kan belum ada seleksi, baru ada pendaftaran tanggal 31 ya. Jadi untuk tahap 2 ini penting untuk teman-teman yang ikut daftar di tahap kedua. Lalu yang keempat apa kriterianya? Yaitu terverifikasi. Dalam hal ini memenuhi syarat MS ya. Jadi honor juga harus dinyatakan lolos atau memenuhi syarat dalam seleksi administrasi P3K 2024. Kemudian yang kelima apa? Lulus seleksi uji kompetensi. Jadi tak hanya lolos di tahap administrasi, honorer juga harus lolos dalam tahap seleksi kompetensi P3K. Nah, ini sudah kita maklumi ya bahwa ada beberapa jenis tes nanti yang bisa mengangkat ya Bapak Ibu menjadi P3K. Itu terutama P3K penuh waktu. Lalu yang keenam apa? Yang keenam adalah masuk perankingan. Jadi bagi honorer yang lolos dalam seleksi kompetensi dan masuk tahap perankingan maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Amin. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang tidak masuk dalam tahap perankingan mereka akan diangkat, tetap akan diangkat tetapi menjadi P3K paruh waktu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah ya Bapak Ibu 6 kriteria di mana kriteria ini penting ya untuk diketahui supaya Bapak Ibu tidak kaget ketika kok tidak lolos gitu misalnya. Kenapa? Nah, itu. Nah, apa sih bedanya P3K paruh waktu dengan paruh waktu? Bedanya ya, paruh waktu dengan penuh waktu. Untuk P3K paruh waktu itu jam kerjanya hanya sekitar 4 jam per hari.
Kemudian pengangkatan ini dilakukan berdasarkan pengajuan dari instansi tempat pelamar bertugas. Ya, berarti kan dari dinas atau ke pemerintah daerah yang mengajukan. Itu ya. Jadi pengangkatan ini dilakukan berdasarkan pengajuan dari instansi tempat pelamar bertugas. Jadi nggak bisa otomatis gitu. Harus ada proses ya Bapak Ibu. Nah, tanpa perlu mengikuti seleksi ulang, mereka hanya bisa bagi P3K paruh waktu, honorer tetap akan mendapatkan NIP dan berstatus sebagai ASN. Ya, gitu. Kemudian untuk gajinya itu diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Nah, sedangkan unduhan orang yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, gaji yang akan diterima berbeda-beda. Kenapa? Hal ini disebabkan karena anggaran untuk P3K paruh waktu disediakan oleh APBD. Jadi kembali kepada APBD Bapak Ibu. Tidak terbayangkan ketika APBD-nya kecil, ya, nggak bisa membayar gaji, nggak bisa membayar honor. Nah, jadi nantinya untuk setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan kondisi keuangan di daerah tersebut. Nah, jadi itu ya 6 kriteria, dan sekali lagi ya, menyikapi pertanyaan dari teman-teman bagaimana yang tidak lolos di tahap 1, tahap 2. Itu nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Tapi statusnya sudah ASN ya, begitu. Itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.